bahwa intinya kehidupan orang biasa sekarang tuh diancam sama kepentingan orang-orang yang mengakumulasi kekayaan. Simpelnya kan itu. Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Dedi Nugraha di podcast Sudut Konsentris. Dan hari ini kita akan membahas tema yang cukup menarik. Untuk podcast kita kali ini temanya adalah Jalan Mundur Gerakan Sipil di Lampung. Dan seperti biasa, saya tidak sendiri, saya ditemani beberapa narasumber hebat hari ini. Dan yang pertama ada Bung Fuad Abdul Ghani. Selamat sore Bung. Halo, sore Bung. Bung Fuad adalah akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Selanjutnya ada Bang Suma Indra Jarwadi. Selamat sore Bang. Sore. Ya, Bang Suma Indra adalah Direktur Lembaga Bantuan Hukum Bandar Lampung. Dan yang selalu hadir Bang Hendri Sihaloho, editor konsentris.id. Selamat sore Bang. Sore, Dari. Oke. Sebelum kita lanjut membahas tema yang tadi saya bilang cukup menarik ini, kita akan menyaksikan cuplikan video yang sudah disiapkan oleh tim konsentris. Berikut cuplikannya. Ribuan massa yang menamakan diri Aliansi Lampung Memanggil ini tiba di depan kantor DPRD Provinsi Lampung Rabu sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Baik pemirsa, itu tadi cuplikan videonya. Video tersebut merupakan potret dari aksi demonstrasi yang terjadi di Lampung selama 3 tahun terakhir. Aksi dari koalisi masyarakat sipil, elemen masyarakat sipil, mahasiswa dalam menanggapi beberapa isu-isu nasional seperti RKUHP, Omnibus Law, dan yang terakhir pengesahan RKUHP. Dan pada 12 Desember 2022, Konsentris menerbitkan liputan berjudul Jalan Mundur Gerakan Sipil di Lampung yang menjadi tema podcast kita hari ini. Dan untuk itu saya mau langsung ke Bang Hendri nih, sebagai editor Konsentris. Kenapa akhirnya Konsentris mengangkat liputan ini? Mengapa Konsentris menganggap penting bagi publik di Lampung untuk tahu permasalahan terkait dengan gerakan sipil di Lampung? Silakan Bang. Ya, makasih Bung Dery. Sebenarnya kami sudah lama ya mengamati perjalanan aksi-aksi yang melibatkan elemen masyarakat sipil ya di Lampung gitu. Kami memperhatikan dalam 3 tahun terakhir setidaknya kan itu ada aksi besar ya selama 3 tahun terakhir itu. 2019 itu reformasi di korupsi. Waktu itu kan terjadi gelombang demonstrasi di Indonesia lah, gelombang demonstrasi yang menolak revisi undang-undang KPK. Kemudian 2020 itu mosi tidak percaya, dan yang terakhir adalah RUU KUHP. Nah, pada 2019-2020 itu massa di Lampung itu banyak ya, tumpah ruah gitu di halaman Pemprov dan DPRD. Nah, tahun ini itu timpang banget, drastis lah menyusut jumlah massa gitu. Nah, tetapi bukan soal banyaknya massa ya. Kami melihat beberapa konsolidasi gitu ketika kita ikut mereportase teman-teman masyarakat sipil di Lampung gitu, konsolidasi untuk merespon sebuah isu. Kami melihat cenderung minim pertukaran gagasan, jadi tidak terbangun dialektika gitu. Jadi seringkali yang dibahas itu langsung, yuk kita ini ada isu, yuk kita besok demo nih. Nah, tidak terjadi proses diskusi yang tajam lah gitu di antara teman-teman koalisi masyarakat sipil. Jadi langsung dia teknis gitu, langsung besok ini aksi, siapa korlapnya, lalu apa tuntutannya gitu. Nah, tidak
tidak ada proses dialektika. Dan aksinya kan cenderung monoton kan, menyasar tempat-tempat seperti gedung DPRD atau Pemprov, pasti selalu di situ tempatnya. Nah, dan kalau kita bandingkan aksi reformasi di korupsi ya dengan teman-teman di Jogja misalnya, kan waktu itu Gejayan memanggil ya, itu kan asli Gejayana memanggil, kemudian Lampung apa bisa dibilang ikut-ikutan ya, pakai kata-kata seperti itu kan, ada kata-kata memanggil gitu. Nah itu 2019 mulai muncul kan 2019 itu Gejayan, kemudian muncul lagi 2020 masih tidak percaya. Nah di Lampung reformasi di korupsi dan masih tidak percaya itu di gedung DPRD dan Pemprov. Nah kalau kita compare dengan teman-teman di Jawa, terutama di Jogja misalnya, kan Gejayan itu nama daerah kan, dia kan nama-nama daerah gitu. Nah teman-teman di sana kan menggelar aksi itu tidak menyasar kantor-kantor pemerintah gitu. Mereka di tumpah ruah di jalan kan, di daerah Gejayan gitu. Nah sementara teman-teman di Lampung selalu menyasar pusat-pusat pemerintah dan DPRD. Kan apakah itu misalnya teman-teman di Jogja itu sesuatu yang disengaja atau itu natural? Maksudnya mereka memang sengaja aksi, tidak menyasar kantor-kantor pemerintah gitu, atau itu sesuatu yang natural gitu. Nah kalau kami melihat itu bukan sesuatu yang natural, itu tuh disengaja. Jadi teman-teman di sana sengaja tidak mendatangi kantor-kantor pemerintah karena itu simbol kekuasaan kan. Sementara yang ditentang hari ini adalah ya kekuasaan itu sendiri kan begitu. Nah sementara teman-teman di Lampung itu menyasar gedung pemerintah dan gedung DPRD yang notabene hari ini bagian dari persoalan kan, baik aksi reformasi di korupsi dan mosi tidak percaya kan. Mosi tidak percaya ini kan ditujukan kepada elit-elit kekuasaan kan, tidak percaya gitu. Nah sementara teman-teman di Lampung itu justru menyasar simbol-simbol kekuasaan gitu. Maka kan ini hampir bisa dipastikan nggak ada ini kan, nggak ada greget gitu loh, yang nggak bakal bisa itu dicabut misalnya undang-undang KPK atau undang-undang yang dipersoalkan banyak pihak pada aksi mosi tidak percaya itu nggak mungkin gitu loh. Jadi nggak apa ya, daya dorong itu tidak ada gitu. Jadi ini hanya sekedar kesannya itu euforia saja gitu loh. Kita sekedar euforia dan target utamanya kalau memang ingin mengubah keadaan gitu ya, mengubah keadaan menjadi yang lebih baik, itu tidak terlihat dalam aksi-aksi di Lampung. Malah sebaliknya, ketika teman-teman di Lampung menyasar kantor DPRD maupun kantor pemerintah, justru memberikan panggung politik kepada para elit-elit politik. Itu kan terbukti kan ketika mereka disambut oleh politisi gitu. Misalnya aksi reformasi di korupsi misalnya, ya kita tahu berapa partai yang menolak itu kan. Partai kan pada partai oposisi kan yang menolak. Nah maka ini kan bisa diprediksi ketika nanti teman-teman ini aksi di gedung DPRD, ya pasti akan disambut politisi-politisi yang oposisi gitu. Ini kan jadi lebih kepada apa ya, dimanfaatkan gitu loh. Jadi aksi ini juga dimanfaatkan oleh para elit politik untuk tampil gitu, untuk menarik perhatian publik, padahal mereka juga jadi bagian dari persoalan hari ini tuh. Nah ini kan tidak muncul loh maksudnya ketika teman-teman sipil ini konsolidasi, nah itu nggak muncul gitu loh. Dialektika itu tidak muncul gitu. Mengapa aksinya di sini, apa urgensinya, pentingnya untuk apa gitu. Kan tidak mungkin kan legislator maupun eksekutif mencabut undang-undang itu yang sudah sah kok. Kan itu kan tidak mungkin gitu loh. Maka ya hanya gimmick saja kan. Nanti ya akan datang perwakilan pemerintah, akan datang perwakilan legislatif, ya kami akan menyampaikan aspirasi kawan-kawan ya kan
padahal tuntutannya kan membatalkan itu kan, menjegal kebijakan itu tidak terjadi kan. Nah itu tidak terlihat di Lampung. Malah sebaliknya, begitu hari ini aksi, besok itu kan lenyap gerakan itu, langsung sepi gitu, lenyap. Bahkan ketika aksi reformasi di korupsi ya Pak ya, saya lupa, ada beberapa elemen masyarakat sipil dan juga teman-teman mahasiswa justru dia makan bareng kan dengan Kapolda, dengan gubernur gitu. Padahal mereka bagian dari musuh tidak percaya itu kan. Justru yang ditentang tadi. Nah iya, dan justru mereka malah makan bareng sama teman-teman itu ketika aksi musuh tidak percaya banyak sweeping. Teman-teman LBH itu mendata ratusan orang yang menjadi korban gitu. Nah ada sebagian dari teman-teman yang tergabung dalam gerakan ini justru bersama aparat menandatangani sebuah piagam gitu. Padahal data LBH menyebutkan ratusan orang yang ditangkap gitu, dan ada yang mengalami luka-luka gitu. Mestinya kan itu ini ya solidaritas gitu loh. Temannya ditangkap, temannya dipukuli karena aksi gitu ya. Tetapi mereka bersama-sama dengan aparat menandatangani sebuah piagam gitu. Nah, itulah beberapa hal-hal itu yang kemudian mendorong konsentris memuat liputan tentang gerakan sipil. Ini penting untuk disampaikan gitu, sebab kan mesti ada kontrol kan, mesti ada kontrol mengawasi jalannya kekuasaan ini kan mesti ada kontrol, dan salah satu kontrol itu kan ya dari elemen masyarakat sipil kan. Lalu bagaimana nanti publik misalnya kalau tidak ada kontrol terhadap jalannya kekuasaan ini gitu. Nah itulah mengapa kami menyoroti hal itu, karena ini penting kan kalau kita juga dengar ya cerita senior gitu ya, Lampung ini kan juga dalam konteks gerakan sipil juga cukup ini ya, maksudnya secara nasional kan cukup diperbincangkan gitu. Ketika zaman Orde Baru misalnya ada Sedatul misalnya, Sedatul Fitriah yang meninggal ketika meliput, itu juga demonstrasi menentang kalau nggak salah RUU penanggulangan keadaan bahaya kan. Nah, itu juga meninggal. Kemudian UBL berdarah, misalnya tragedi UBL berdarah. Nah kan, dan juga tokoh-tokoh nasional itu juga ada beberapa yang berasal dari Lampung gitu kan. Nah kalau kita dengar dulu cerita para senior kan, ya memang gerakan sipil itu kalau coba kita compare gitu dengan situasi hari ini kan sepertinya terlihat jomplang gitu loh. Terlihat jomplang, tidak ada kurang greget gitu, tidak ada pertukaran gagasan, tidak ada adu gagasan gitu. Nah, sementara pada tahun 2020 dan 2021 banyak kasus-kasus represi yang dialami oleh teman-teman mahasiswa. Konsentris misalnya mencatat ada DO yang menimpa teman-teman UTI, Universitas Teknologi Indonesia, kemudian ada skors dan peringatan terhadap teman-teman mahasiswa UBL setelah menuntut keringanan UKT, begitu juga di Polinela. Nah sebelumnya itu ada teman-teman teknokrat yang mengalami teror dan peretasan karena mau menggelar diskusi soal Papua. Semuanya kan korbannya kan mahasiswa, dan ini rentetannya kan tidak jauh kasus-kasus represi ini. Nah justru ini tidak ada gerakan gitu, bahkan nyaris tidak ada suara, jangankan bergerak ya, nyaris tidak ada suara atau sikap dari organisasi mahasiswa, padahal semua korbannya adalah mahasiswa. Nah pertanyaannya, ya buat apa ada organisasi mahasiswa kalau dia tujuannya itu tidak mengakomodir kepentingan mahasiswa gitu kan
landasan filosofinya kan organisasi mahasiswa ini kan mengakomodir isu-isu mahasiswa kan, kepentingan mahasiswa gitu. Ya, Oke. buat apa dia ada gitu? Artinya kan dia gagal merespon persoalan yang ada di publik. Oke. Ya kan seperti itu, Bung Dery. Oke, terima kasih Bang Henry tadi sudah menjabarkan bahwa ada beberapa poin penting yang akhirnya melatar belakangi mengapa konsentris mengangkat itu, dan tadi juga sudah kita dengar ya artinya banyak dari konsolidasi itu minim dari pertukaran gagasan, aksi terkesan sporadis artinya spontan, besoknya langsung cenderung hilang, dan atas kondisi-kondisi itu nih Bang, saya mau langsung ke LBH nih dari Bang Suma Indra nih. Kira-kira pertama dulu Bang, sebelum masuk, kira-kira setuju nggak yang disampaikan dengan Bang Hendri tadi Bang? Setuju atau tuduh nggak nih? Soal gambaran situasi ya. Setuju Ya kan? tahan Soal dulu Bang. gambaran situasi ya. Tahan dulu, nanti alasannya kita lanjut di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kita rehat dulu sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi. Kita akan dengar bagaimana pendapat dari Bang Suma Indra Djarwadi selaku Direktur LBH Bandar Lampung, sebagai aktivis di Lampung ya. Kita akan dengar pendapatnya. Kalau kata Bang Suma sih dia setuju dengan pendapat dari Bang Henry. Nanti kita lanjutkan. Oke pemirsa, kita kembali lagi. Kita mau dengar pendapatnya Bang Suma Indra Djarwadi. Ini nyebutnya Indra dong. Ya. Panggilannya apa? Indra. Bung Indra aja lah, Bung Indra aja biar nggak terlalu ini ya, Bung Suma. Ya, terkait dengan pandangan dari sikap dari konsentris tadi. Dan saya juga mau mengingatkan bagi pemirsa, podcast Sudut Konsentris tidak hanya bisa disaksikan di YouTube, tapi buat yang memang suka mendengarkan radio atau podcast yang dia audio, itu bisa mendengarkan di akun Spotify-nya Konsentris dengan nama Sudut Konsentris. Dan untuk update-update terbaru dari Konsentris itu bisa mengklik media sosialnya Konsentris, nanti ditampilkan di layar, dan juga website Konsentris, konsentris.id. Oke. Gimana nih Bang, Bung Indra ya, Bung Indra terkait dengan yang disampaikan tadi tuh, terkait dengan kondisi gerakan sipil di Lampung dalam beberapa tahun terakhir, dan kalau dari kacamata Bang Indra bagaimana melihat situasi ini? Oke, tadi yang disampaikan Bung Hendri kan soal bagaimana perjalanan situasi gerakan sipil di Lampung. Kalau kemudian kita berbicara soal jalan mundur, saya rasa ini menjadi bagian mengevaluasi soal bagaimana kemudian kita mereposisi gerakan sipil khususnya di Lampung ini kan ya saya rasa bagian dari evaluasi, karena konteks gerakan ketika evaluasinya itu bagus, dalam, tajam, pasti kita bisa menghasilkan bagaimana gerakan kita untuk masa ke depan lebih baik. Nah, soal situasi hari ini gerakan sipil di Lampung, saya rasa ya tadi udah sangat jelas bagaimana situasi 2019, 2020 dan sampai dengan hari ini ternyata gelombangnya dari 19 besar, 2020 besar, tapi perjalanan ke sini kenapa kemudian gerakan itu seolah-olah terus mengecil, kan gitu. Ada banyak konsolidasi yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa yang kemudian LBH juga terlibat dalam beberapa konsolidasi, tapi kita juga kemudian memberikan sebuah catatan. Salah satunya adalah soal dialektika yang dibangun oleh kawan-kawan mahasiswa, seolah ini dialektika mereka sendiri, gitu, obrolan kawan-kawan mahasiswa dan lain sebagainya, bukan dialektika yang muncul dari akar rumput, gitu. Jadi ada jurang pemisah seolah-olah antara persoalan di akar rumput dan gerakan mahasiswa, karena saya yakin bahwa semua gerakan mahasiswa, gerakan civil society ya kan yang selalu kritis dan terus mempertanyakan situasi pemerintah terhadap pembunuhan HI selalu berdasarkan atas kehendak rakyat. Tapi perkembangan hari ini atas dasar kehendak rakyat itu kemudian ya seolah mereka punya jurang antara rakyat dan gerakan sipil, kawan-kawan mahasiswa, kawan-kawan NGO dan lain sebagainya. Artinya kemudian ini bagaimana kemudian dipertemukan kembali, yuk kawan-kawan yang hari ini ada di gerakan sipil, balik lagi dong. Kita harus ke basis lagi nih. Kita harus ngobrol apa sih kebutuhan masyarakat dan lain sebagainya. Kita bisa mengevaluasi misalnya gini, 2019 ya kan soal bagaimana aksi reformasi di korupsi. 2019 bertepatan dengan Hari Tani. Di Lampung siapa yang paling banyak itu kawan-kawan yang memang fokus di isu tani ya, kampus-kampusnya Polinel dan lain sebagainya. Mereka turun semua karena berbicara soal isu kawan-kawan tani. Gede.
kemudian ngomongin reformasi korupsi dan lain sebagainya soal revisi undang-undang KPK karena udah narasi di publik, narasi di media sosial kita bisa melihat bagaimana situasi pelemahan KPK dan lain sebagainya. Kemudian ada RKUHP juga. Bayangkan seberapa masif waktu 2019-2020 itu kita bisa melihat semua konten media sosial itu berbicara dengan narasi yang sangat sederhana dan bisa ditangkap oleh kawan-kawan masyarakat. Dan itu kemudian besar. Dan jangan lupa bahwa tadi Bung Hendy menyinggung soal bahwa di Lampung ini kayak soal ikut-ikutan. Tapi saya rasa ya ini bagian lah ya kan, kemudian beberapa kota bergerak, Lampung bersolidaritas dan lain sebagainya. Tapi kalau kemudian kita lihat 2019-2020 ada jaring kampanye yang begitu besar yang kemudian bisa diterima masyarakat dan kemudian bisa ditangkap publik, sehingga itu menjadi efek domino untuk bisa besar gerakan ini. Tapi begitu hari ini kesini, ya kan ada persoalan soal bagaimana menarasikan ke publik, ya kan, dan kemudian soal kampanye dan lain sebagainya. Artinya jalan mundur gerakan sipil di Lampung, saya rasa ini bagian dari kita mengevaluasi, meningkatkan kembali mandat karena kita selalu kita ke DPRD dan lain sebagainya, kita selalu sampaikan kita atas dasar rakyat, ya. Mana rakyatnya, kadang-kadang kita akan berbicara itu, artinya ini harus balik lagi nih ke basis, mereka harus bertemu dan lain sebagainya, dan harus dialogis juga antara rakyatnya dengan kelompok-kelompok. Artinya Bang Indra menilai bahwa memang gerakan hari ini jarang melibatkan rakyat. Ya, kalau kita melihat kan begitu ada isu dan lain sebagainya, mereka langsung konsolidasi susun gerakan, yes. Secara teknis seperti itu, tapi dalam konteks gerakan sosial, apakah kemudian itu hanya menjadi situasi perbincangan-perbincangan di kelompok elit? Kan ini soalnya di A memanggil A konsolidasi, kan jadi obrolan elit aja nih, obrolan kawan-kawan NGO, circle elit aja, mahasiswa elit, gitu, dengan bahasa yang elit juga. Nah, apakah kemudian bahasa-bahasa ini itu juga turun atau disandari dari akar rumput itu, gitu. Nah, artinya mempertemukan ini, ya, kita harus berbicara, kita harus mereposisi gerakan kita hari ini. Apalagi misal soal bagaimana demokrasi yang kehilangan ini, kehilangan rakyatnya ini sangat tergambar dalam situasi pemerintah hari ini. Bagaimana kemudian negara menjalankan abstraksi soal demokrasi ini, ya mereka semau-mau atas, kadang-kadang kita bicara rakyatnya di mana, mandat rakyatnya di mana, hak-hak rakyatnya di mana, dengan mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang hari ini selalu bertentangan dengan rakyat dan menghisap rakyat, kan gitu. Dan saya rasa ini bagaimana kemudian yuk kita rajut kembali nih, gitu, di akar rumput, di kelas menengah, di kelas elit, kawan-kawan kelompok mahasiswa, kawan-kawan kelompok NGO, untuk bisa membangun sebuah dialektika, ya kan, yang itu sampai dan berasal dari akar rumput. Gitu. Saya rasa ya itu harus kita lakukan dan itu menjadi PR kita bersama lah, kan gitu. Oke. Jadi kalau menurut Bang Indra, memang gerakan hari ini kurang melibatkan rakyat dan pengorganisasian bersama rakyat itu. Akhirnya isu yang berkembang itu hanya berputar-putar saja di kalangan-kalangan elit. Itu salah satunya. Karena begitu ada isu soal ini mau disahih nih, mereka mau berkonsolidasi. Mereka mengkonsolidasikan, mereka diskusi itu antar kawan-kawan kelompok mahasiswa, kelompok NGO, dan bukan kemudian bagaimana ini kita akan berbicara juga dengan rakyat. Nih mereka ini seperti apa dengan situasi yang seperti ini, atau setidaknya kita membuat gambaran apa yang kita perbincangkan itu menjadi hal yang sesederhana mungkin dan bisa ditangkap, sehingga gerakan itu terlegitimasi dengan adanya gerakan atau penyadaran kelas lah, gitu. Oh, ada kelompok petani yang ikut tergabung, ada kelompok nelayan tergabung, buruh tergabung dan lain sebagainya. Ada kesadaran kelas bersama untuk suatu persoalan dan ikut bareng-bareng bergerak. Tapi kalau kemudian kesadaran kelasnya hanya di kelompok mahasiswa, kan gitu, berarti kan ada problem nih membawa isu ini dan lain sebagainya. Dan saya rasa ini, ya, perbincangan sore ini bagian dari evaluasi gerakan sipil di Lampung sih. Oke, terima kasih Bung Indra. Saya mau ke Bung Kuat nih, mungkin bisa langsung
Nyambung. Langsung nyambung lah, menanggapi juga mungkin kan Bung Fuad banyak juga terlibat kalau waktu mahasiswa juga di gerakan-gerakan gitu, bagaimana mungkin pengalaman juga bisa di-share juga di sini terkait dengan gerakan, dan juga bisa menanggapi juga Bang dari situasi hari ini gitu. Mungkin dari sisi sosial, karena juga Bang Fuad adalah salah satu pengajar sosiologi di akademisi di FISIP ya Bang, di FISIP Unila. Silakan Bang. Ya, sebetulnya sih tadi saya jadi terbayang ini ya. Mungkin kita dalam obrolan soal evaluasi itu perlu juga dengan sangat rinci mengidentifikasi apa saja yang absen, tetapi perlu menjadi syarat yang penting bagi tahan dan langgengnya suatu gerakan sosial gitu ya. Tapi sebelum ke situ, dengerin obrolan tadi Henry, Indra, dan refleksi atas pengalaman yang lalu-lalu ya, malah jadi saya mempertanyakan apakah itu kalau ditarik ke soal gerakan sosial ya, yang tadi disebutkan demonstrasi-demonstrasi ya, itu kan politik jalanan lah katakanlah, paradenya gitu. Apakah itu bisa disebut gerakan sosial atau sekumpulan reaksi-reaksi terhadap peristiwa politik tertentu? Nah, gitu. Jadi kalau yang kedua kan saya khawatir jatuhnya demonstrasi-demonstrasi yang terjadi itu mungkin untuk konteks di Lampung lebih ke reaksioner gitu. Apalagi dengan minimnya diskusi yang sifatnya substansial tentang masalahnya ini apa sih gitu. Gimana kita memahami dan relate-nya seperti apa gitu dengan persoalan hidup kita sehari-hari gitu atas situasi atau produk-produk politik tertentu itu gitu. Karena kan yang jadi penting itu kan sebetulnya gagasannya ya, olah gagasannya, ngobrol gitu, tukar gagasan, ngobrol, gue juga ngalamin ini, kita senasib nih gini-gini, dan dari ngobrol terus kemudian analisis berkembang baru kemudian bergerak. Tapi kalau udah jatuh ke langsung ke hal-hal teknis kayak menunaikan kewajiban kan gitu. penelitian kemudian penelitian kayak gitu. Kayak asik-asikan aja gitu. Jadi nah itu indikasi gejala bahwa kayaknya ada hal yang menjadi syarat buat menjadi agar gerakan sosial itu tertumbuh tapi mungkin hilang. Dan kalau saya dia dari pengalaman dan obrolan mungkin bisa menariknya mungkin dua ya persoalannya. Ada masalah dalam minimnya ruang temu gitu ya, ruang temu antar komunitas sehingga ngobrol dan putaran gagasan itu bisa senantiasa berkembang waktu ke waktu. Dan yang kedua juga mungkinnya kurangnya kegiatan yang sifatnya programatik ya, tanda kutip, bukan dalam artian program ala NGO ya, program berfunding gitu, tapi yang sifatnya agenda yang sistematis dan disadari gitu di awal perencanaan dan tujuannya mau seperti apa ya, programatik seperti itu. Dan kegiatannya mungkin secara simpel sih kalau saya nama ya pendidikan kayak Dinas Pedangka ya, pendidikan, kebudayaan, dan pengorganisasian gitu sebetulnya. Ketika teman-teman yang berkumpul mau merespon satu peristiwa politik tertentu itu nggak ada diskusi yang substantif kayak kata Henry tadi, minim gagasan, berarti hampir nggak ada gagasan sama sekali kan, nggak ada wacana, nggak ada perangkat konsep, teori, pendekatan untuk menganalisis masalah gitu yang dihadapi. Nah pertanyaannya, di kehidupan sehari-hari ya, di luar momen politik itu terjadi nggak tuh pendidikan gitu ya, pendidikan entahlah pendidikan politik atau mungkin diskusi yang atau kelas ya, kelas analisis gitu ya yang berjalan hari-hari. Saya keinget film ini Bung, film apa ya yang ceritanya tentang paus, yang paus Vatikan sekarang tuh yang dari Brazil. Franciscus. Pokoknya yang sekarang ya, paus yang terakhir itu nyeritain tentang pengalaman riwayat dulu paus itu dari zaman masa mudanya di Brazil kan, sampai dia kemudian jadi dinobatkan jadi paus gitu. Dan Brazil waktu itu kan tahun 70-an itu pemikiran kiri ya, Marxis gitu.
itu kan hidup ya, sangat berkembang. Kemudian juga banyak kelompok-kelompok diskusi dan termasuk diantaranya paus-paus itu sendiri juga, apalagi mereka kan punya jadi gagasan tersendiri ya, teologi pembebasan gitu kan, terkenal dari Amerika Latin. Jadi mereka membasis itu, Bung. Di film itu diceritakan gimana pastor dan pokoknya teman-teman di gereja itu memang dia turun ke bawah. Yang mereka kerjakan apa hari-harinya? Memberikan layanan kesehatan gratis gitu. Terus mereka juga ada perpustakaan bisa diakses gratis. Mereka juga pendidikan populer gitu gratis, dan mereka membasis di kota di Brazil itu di yang memang lokasi-lokasi yang paling miskin, paling kumuh, ya pokoknya paling tergilas roda pembangunan lah. Dan kegiatan hari-harinya adalah memberikan pelayanan-pelayanan tentang ya HAM dasar gitu, yang negara pun nggak sampai ke sana gitu. Jadi saya lihat dari kegiatan harian itulah itu sebenarnya ngebangun bonding ya antara masyarakat gitu pada umumnya, atau kelas bawah, kelas tertindas gitu, dengan aktivis-aktivis yang mungkin banyak dari mereka kan datang dari kelas menengah atau kelas atas berpendidikan gitu ya, yang kemudian punya jalan pengabdian sendiri gitu. Jadi bondingnya di situ, dan ikatan antar komunitas juga, misalnya kantong kemiskinan di 1A, B, C, D dan lain-lain itu jadi terhubung, ya? terkoneksi satu sama lain lewat pengorganisasian itu. Dan ketika pemerintah diktator muncul, kelompok-kelompok seperti itu kan, meskipun gereja gitu kan, itu sampai disisir juga ya, di sweeping, dan di film itu kelihatan lah gitu. Tapi inspirasinya adalah pertanyaan, kalau misalnya tadi kata Indra ada gap gitu antara masyarakat pada umumnya, terutama masyarakat menengah ke bawah gitu, dengan misalnya katakanlah kalangan aktivis atau mahasiswa ya, pekerja sosial gitu, ada gap. Mungkin gapnya itu bisa jadi bersumber juga karena kegiatan seperti tadi, daily basis untuk bangun ikatannya dengan warga, kegiatan sehari-hari yang memenuhi kebutuhan warga tertindas itu nggak ada gitu. Hanya munculnya ketika ada momen ada politik. Dan itu Bang Penta juga kalau nggak salah pernah ngomong ya, masalahnya itu adalah problem yang dihadapi sekarang di antara teman-teman di Lampung khususnya, kurang membasis gitu. Jadi ibaratnya yang kemudian memakai jubah gerakan sipil gitu ya, orang-orang yang memakai jubah gerakan sipil mungkin kayak kita gini gitu ya, itu sebenarnya nggak punya banyak koneksi dan ikatan sama yang akar rumput yang paling kena basisnya, dan mungkin juga dengan mahasiswa yang lain-lain gitu, yang justru isunya yang diperjuangkan gitu ya, isunya diperjuangkan, dan juga mungkin ini imbasnya juga mereka bisa kena paling buruk gitu karena imbasnya. Jadi gapnya ada di situ. Dan saya juga jadi ingat satu kuliah dari profesor politik Pedi Hadis ya, orang Indonesia kan, jadi profesor politik di Australia. Fediatis kan banyak bicara soal oligarki gitu ya, dan kalau dengerin kuliahnya kan pesimis tuh ya, karena oligarki itu sangat sudah powerful, duitnya banyak, orang-orang bisa dibeli kan. Terus gimana mau perubahan muncul gitu ya, menumbangkan oligarki ini. Tapi di antara pesimisme itu dia bilang ya ada dua gitu sengaja yang mungkin bisa dilakukan meskipun agak klise. Yang pertama adalah kelompok-kelompok yang kritis itu memang intensif belajar gitu ya, jadi mempersenjatai amunisi akal gitu ya, untuk bisa mengupas tabir-tabir pengelabuan yang dibikin sama kelas atas. Kan mereka kan banyak bersilat lidah, jadi kayaknya benar intinya kan dengan hadirnya media sosial ya, banyak buzzer banyak kabutnya lah, intinya kan kleru gitu ya, tapi bisa dibikin kelihatan bener kan. Yang jadi problem buat konsumen media atau rakyat kecil kebanyakan kan, ini gimana di satu-satu diubah kalau nemuin intinya kebijakan keliru gitu kan, salah. Persenjatai diri dengan itu, dan itu juga kemudian bisa menjawab masalah yang diutarakan Bung Henry tadi soal minimnya analisis, minimnya diskusi di antara teman-teman yang sudah punya modal empati gitu ya, empati untuk mau bertindak.
Jadi bisa lebih tajam lagi dalam memahami persoalan yang ada baik secara lingkup mikro kecil maupun yang secara luas gitu, karena apa yang terjadi di sini katakanlah ya di luar Jakarta gitu, luar ibu kota, itu tetap aja semua saling berpengaruh gitu kan. Yang terjadi di dinamik lokal, nasional, global, semuanya saling terhubung. Dan yang kedua sembari itu adalah memang membangun kegiatan dan basis. Karena kritik yang beliau ajukan juga, yang ya, banyak aktivis atau cendekiawan yang kritis itu yang berasal dari kelas menengah, umumnya memang agak jauh dari basis sosial, terutama basis kelas gitu ya. Dari yang mereka wakili. Iya, dari mereka mungkin mereka bicarakan gitu ya, yang dibicarakan. Nah ini kemudian akan berujung kepada evaluasi yang menurut saya balik lagi ke soal terminologi, tapi yang seringkali juga membuat kita kabur untuk mendefinisikan diri dan pihak yang menjadi lawan gitu ya. Soal term gerakan sipil itu sendiri gitu maksudnya. Kalau kita ngambil istilah menurut kamus lah ya, sipil itu kan berarti padanan lawannya kan militer ya, pokoknya yang di luar militer dan pokok agama lah ya, kelompok sipil, warga kota, warga biasa gitu selain militer itu. Tapi pertanyaannya kan di kategori warga itu sendiri itu sangat banyak perbedaannya, perbedaan ya etnisitas, terutama perbedaan kelas ekonomi ya, ekonomi politik gitu, perbedaan kelas. Kalau misalnya pakai term sipil, pengusaha yang mengekstraksi tambang pasir gitu bisa satu kategori dong sama nelayan yang juga punya KTP warga sipil. Padahal secara kepentingan ekonomi politik mereka bertentangan. Misalnya yang satu butuh mempertahankan lautnya untuk lestari biar bisa hidup, yang satu pengen mengekstraksi untuk keuntungan modal gitu ya. Mereka nggak bisa dikelompokkan dalam satu kategori sosial gitu, harus dipisah karena kepentingan ekonomi politiknya beda. Dan inilah kemudian yang membuat adanya kebutuhan. Maka pertanyaan soal mendekatkan dan mengeratkan kembali dengan basis sosial adalah basis sosial yang mana gitu. Nah yang Jadi lebih spesifik gitu Bung. Iya, karena kelompok sosial itu kategori sosial kan banyak ya kriterianya, mau etnisitas, agama, apa, kelas, Yang paling pakai kelas. memungkinkan yang mana nih Bung? Yang paling umum ya kriteria kelas ya, kelas ekonomi politik gitu, dan mayoritas kita kan jelas kelas pekerja. Baik yang di sektornya pertanian, pendidikan, kesehatan, perburuhan, semua orang yang lu bisa hidup dengan ngejual tenaga kerja lu untuk bisa hidup, ya lu kelas pekerja gitu kan. Nah semua bisa punya satu penanda identitas yang sama dalam posisi relasi sosialnya itu gitu. Jadi sifat identitas sosialnya bisa lebih luas ketimbang yang berdasarkan agama atau etnis atau lain-lain gitu. Nah mungkin PR-nya ke situ kali kalau saya dua hal itu ya. Oke. Jadi refleksi saya sih. Terima kasih Bung Fuad. Jadi ada beberapa catatan kritis yang diberikan Bung Fuad terkait dengan evaluasi gerakan sipil di Lampung hari ini, terkait bagaimana kita bisa memperkuat diri, membentengi diri dengan ilmu dan pengetahuan supaya juga analisis semakin kuat. Seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Henry, memang jarang terjadi gagasan sehingga menambah pengetahuan itu bisa menambah kita untuk menganalisis sesuatu dengan baik. Yang kedua yang paling memang terlihat seperti juga yang disampaikan oleh Bung Indra ya, bahwa ada jurang pemisah. Jadi itu yang absen pada gerakan hari ini, pengorganisasian berbasis kelas, sehingga gerakan itu kurang terjadi masif dan kuat dari akar rumput juga. Oke, pemirsa, kita rehat dulu sejenak, nanti kita kembali lagi. Oke pemirsa, kembali lagi masih bersama dengan narasumber saya hari ini. Dan saya mau minta ini tanggapan dari masing-masing lah, dari masing-masing narasumber hari ini, singkat-singkat saja sebelum kita akhir podcast kita. Mungkin bisa tanggapan masing-masing terkait dengan tadi apa yang disampaikan dan apa bisa menjadi semacam kesimpulan dari masing-masing inilah, dari masing-masing narasumber. Saya memulai dari Bang Henry. Ya. Gimana nih Bang? Oke, makasih Bung Dery.
jadi menarik ya ininya, diskusinya gitu, menjadi lebih holisme, jadi lebih luas. Kami sih berharap ini ya podcast ini juga ditonton gitu. Jadi kita sama-sama belajar maksudnya, sama belajar. Jadi berharap bisa ditonton lah sama pemirsa yang di luar. Nah, saya menanggapi saja. Saya ini ya, konteks Lampung ya. Saya kembalikan ke konteks Lampung gitu, belum ke keluar. Nah, kan kalau kita lihat di Lampung, saya melihatnya mungkin tidak panjang ya, dalam beberapa tahun terakhir lah, mungkin sekitar 3 atau 4 tahun terakhir gitu, saya mencoba melihat. Nah, kan di Lampung ini bisa dibilang dalam beberapa tahun terakhir aksi-aksi turun ke jalan kan itu cenderung dimotori oleh mahasiswa yang paling dominan memotori itu kan aksi teman-teman kalangan mahasiswa. Sedangkan teman-teman CSO seperti NGO ini kan tidak banyak ya, hanya beberapa saja NGO yang dia turun aksi, kan tidak semua. Di Lampung kan banyak sekali teman-teman NGO gitu. Nah, jadi praktis gerakan sipil, gerakan masyarakat itu tidak banyak yang memotori gitu. Kalau serikat buruh itu? Nah, ya itu juga relatif jarang kan. Jadi mayoritas itu masih teman-teman mahasiswa, itu gerakan mahasiswa. Nah, sementara kita tahu bahwa di internal mahasiswa ini sendiri pun itu secara kasat mata terlihat ini kan tidak harmonis ya. Contohnya misalnya aksi kan itu pecah tuh, reformasi di korupsi dan masih tidak percaya kan, terbelah gitu kan gerakannya. Nah, mungkin kan ini bisa saling introspeksi ya, maksud saya itu introspeksi gitu kan, mengapa ini bisa menjadi terbelah padahal isu yang diperjuangkan sama gitu kan, sama-sama menolak pelemahan KPK, menolak kebijakan-kebijakan kontroversial, diantaranya Omnibus Law gitu. Nah, mengapa ini bisa terbelah gitu kan? Nah, ini kan mesti menjadi evaluasi gitu. Nah, mungkin saya rasa bukan hanya faktor trust ya di internal ini, mungkin ada sesuatu yang itu bisa jadi prinsip gitu. Sesuatu yang prinsip yang di teman-teman mahasiswa ini sehingga tidak bisa bersatu gitu kan. Mungkin ada prinsip. Nah, itu perlu ngobrol gitu loh, perlu duduk bareng gitu, karena praktis kalau konteks Lampung ya motornya hanya mahasiswa sampai sejauh ini gerakan-gerakan itu. Problemnya mahasiswa. Teman-teman mahasiswa ini ya seperti tadi yang kita diskusikan, kurang dialektika, minim pertukaran gagasan gitu. Itu juga menjadi menjadi salah satu rentetan juga, sehingga seperti inilah situasi gerakan sipil di Lampung hari ini tuh. Nah, saya mencoba untuk compare ya, membandingkan juga di Lampung. Saya beberapa kali mengikuti diskusi, misalnya diskusi pertemuan yang diadakan oleh teman-teman NGO, misalnya Walhi, LBH maupun AJI misalnya. Walhi misalnya ya, beberapa waktu yang lalu mengadakan diskusi soal tambang pasir, diskusi itu. Tidak banyak yang hadir di situ, teman-teman mahasiswa. Tidak banyak yang hadir. Nah, dan yang saya sorotin di situ adalah begini, isu itu soal tambang pasir. Nah, tapi maksud saya jangan lihat isunya ya, jangan lihat isu soal tambang pasir ini sekedar contoh saja gitu loh. Bagaimana di situ terjalin gitu, tercipta rasa yang sama gitu. Jadi itu sampai datang jauh ke Bandar Lampung, teman-teman nelayan dari Lampung Timur
dari Lampung Timur, kemudian ada yang dari Lampung Tengah, ada yang dari Tulang Bawang, bahkan perempuan gitu, sampai datang gitu ke Bandar Lampung untuk berdiskusi, mengikuti diskusi itu. Mengapa mereka datang? Karena mereka tahu bahwa diskusi itu dihadiri oleh pengambil kebijakan. Ada yang hadir dalam pengambil kebijakan dalam diskusi itu. Nah, teman-teman nelayan ini merasa ya inilah kesempatan buat kami untuk menyampaikan apa yang sebenarnya yang kami rasakan gitu kan. Karena sulit untuk bertemu dengan pengambil kebijakan. Nah, teman-teman yang di Lampung Timur, nelayan Lampung Timur, dan juga teman-teman lain dari Tulang Bawang, dari Lampung Tengah gitu, maksudnya yang di luar Tulang Bawang, itu bukan hanya menyampaikan apa yang persoalan apa yang mereka rasakan, tapi mereka juga menyuarakan persoalan teman-teman nelayan yang lain, yang itu bukan di daerahnya. Misalnya persoalan yang dialami teman-teman nelayan di Kuala Teladas soal tambang pasir itu disampaikan oleh teman-teman nelayan Lampung Timur. Mereka menyampaikan itu, tolong Pak, itu ditinjau ulang tentang praktik tambang pasir di Kuala Teladas. Nah, padahal maksud saya kan begini, secara fisik gitu, secara fisik gitu kan mereka bukan akan menjadi korban karena mereka tinggal di Lampung Timur, gitu. Sementara yang mereka suarakan itu justru yang dialami teman-teman nelayan lain di Tulang Bawang kan itu jauh gitu. Nah, tapi ada rasa senasib gitu. Nah, itu maksud saya gitu. Jadi ada di kelas nelayan ini itu semacam sudah dalam diskusi itu saya melihat semacam sudah terbangun kesadaran kelas gitu loh. Jadi oh iya, teman kami di Tulang Bawang itu juga ada persoalan. Nah, nggak ada yang datang dari Tulang Bawang dalam diskusi itu. Nah, itu kemudian disuarakan oleh yang dari Lampung Timur, Lampung Tengah, termasuk yang perempuan. Mereka menyuarakan apa yang dialami teman-teman nelayan. Padahal kalau misalnya saya bertanya, apakah Anda kenal dengan teman-teman nelayan di Kuala Teladas? Ada yang kenal, ada yang nggak kenal. Nah, maksud saya itu kan tidak jadi pembatas kan. Rasa mengenal itu ya saya nggak harus kenal Anda untuk bersolidaritas atas apa persoalan yang Anda alami gitu. Tapi saya paham kalau saya berada di posisi Anda gitu. Kan gitu kan. Nanti kemudian dia menyuarakan itu kepada pengambil kebijakan yang hadir dalam diskusi. Nah, saya tidak melihat itu di gerakan di mahasiswa. teman-teman mahasiswa yang lain. Contohnya apa? Banyak kasus represi sepanjang 2020-2021. Di mana suara mahasiswa? Ya. Jadi di mana? Nah, itu kesadaran antar teman mahasiswa saja tidak ada. Itu hal yang paling kecil gitu loh. Nah, belum kita bicara yang lebih luas yang. Iya. Kemudian saya pernah ikut Bung Indra LBH waktu mengadvokasi kasus Malang Sari. Ini kelas petani. Tadi kan kelas lain, ini kelas petani. Nah, saya melihat bagaimana teman-teman petani dari Pesawaran, dari daerah lain datang ke Malang Sari yang ada di perbatasan antara Lampung Timur ya itu daerah. Lampung Timur, Lampung Selatan. Datang ke sana tanpa modal, dengan modal sendiri. Mereka nyewa angkot, ada yang naik motor, bahkan bawa bekal makan siang sendiri. Datang ke Malang Sari, bersolidaritas. Walaupun kami tidak tinggal di Malang Sari, tapi kami mengerti, kami bisa merasakan apa yang teman-teman rasakan di sini. Mereka bersolidaritas gitu, sampai segitunya gitu loh. Nggak ada logistik, mereka sampai bawa bekal makan siang sendiri dari rumah, menyewa angkot, patung-patungan gitu. Nah, saya cuma coba sekedar membandingkan saja ya. Itu kan bisa, rasa itu kan, kesadaran kelas itu kan bisa muncul karena diorganisir kan, pengorganisasian kan kuat gitu. Nah, jadi maksud saya kan bisa berkaca atau bisa kita saling belajar dari teman-teman yang lain yang memang sudah biasa melakukan itu gitu. sudah memiliki riwayat yang cukup panjang dan teruji gitu kan gerakannya kan bisa. Nah, kan LBH bisa seperti itu ya, mungkin karena secara basis kan dia kuat gitu kan, sampai ini datang ke sana bersolidaritas, sama-sama
mendukung, sama-sama saling menguatkan satu sama lain gitu. Karena yang bisa menguatkan itu ya rakyat sendiri, sesama rakyat sendiri yang bisa saling menguatkan. Nah, itu tidak terjadi di, kita anggap saja lah teman-teman mahasiswa ini kelas menengah misalnya, dan juga di teman-teman sipil yang lain lah gitu kan, itu kan tidak terjalin gitu, tidak tercipta. Padahal dampak yang akan dirasakan kan semuanya sama, tapi rasa senasib itu belum terbangun gitu karena kurangnya pengorganisasian tadi. Nah, kemudian begini, saya juga tidak ini ya, agak sulit juga gitu mencoba mencerna ya gitu. Kalau padahal sederhana aja sih kalau saya melihat gitu ya. Kan teman-teman, lagi-lagi teman-teman mahasiswa ini ya, lagi-lagi teman mahasiswa karena mereka memang dalam konteksnya di Lampung mereka yang menjadi motor gerakan. Kan coba 2019 reformasi di korupsi, masuk lagi tahun 2020 masih tidak percaya, masuk lagi sekarang tahun 2022 RUKP. Apa coba? Ini kan bisa menjadi bahan refleksi kan, wah ini 3 tahun berturut-turut gini-gini aja. Iya, semuanya goal. 3 tahun berturut-turut para elit ini mengeluarkan produk kebijakan kok tidak merakyat gitu loh. Nah, kan dalam skala yang lebih luas apa yang akan terjadi gitu loh. Ini 2019, 2020, 2022 gitu. Nah, dari situ kan mestinya kan bisa membaca situasi ya maksud saya kan. Karena kan itu rentetan gitu loh. Bukan jaraknya kan nggak panjang. Ini jaraknya dekat sekali, 2019, 2020, kemudian 2022, lalu kita akan masukin tahun politik 2023. Nah, kan kita bisa mencoba berupaya membaca situasi, kita bisa memproyeksikan apa yang akan terjadi dari rentetan-rentetan ini, soal isu kebebasan, soal isu hak untuk menyuarakan pendapat misalnya. Nah, apa yang akan terjadi dari situasi ini gitu. Nah, kan para elit itu mencoba untuk mengikat publik dalam yang publik luas ya, dengan produk-produk mereka kan, lewat aturan-aturan itu. Nah, semestinya ini kan bisa menjadi menjadi pertimbangan lah gitu loh buat teman-teman yang lain, bahwa situasi yang terjadi ini ke depan bukan hanya menyulitkan saya, tapi akan menyulitkan kita semua gitu loh. Bahwa kebijakan ini berdampak multisektor, multidimensi. Kebijakan yang dihasilkan para eksekutif dan legislatif ini, apa yang akan terjadi? Nah, ada dulu Aji itu pernah memproyeksikan, Aji Bandarang pernah memproyeksikan beberapa tahun yang lalu gitu, jangan-jangan ke depan nanti kita nggak bisa lagi loh berdiskusi, nanti akan keluar produk hukum yang itu akan mencoba membatasi orang untuk berdiskusi, untuk menyampaikan pikiran-pikirannya secara merdeka. Nah, sepertinya kan gelagat itu tercium kan dengan keluarnya, dengan sahnya undang-undang KUHP misalnya, yang secara tegas melarang misalnya kan pencemaran, melarang menyebarkan misalnya berita bohong. Itulah salah satunya. Dan yang paling ini kan salah satu yang agak yang jadi sorotan itu yang implikasinya panjang itu kan misalnya marxisme nih misalnya, itu kan implikasinya luas banget. Berarti buku-buku nggak boleh ada lagi, berarti nggak boleh ada buku. Jadi negara malah membatasi pikiran. Terus bagaimana nanti kalau misalnya di bangku kuliah misalnya, Kang Fuad ini mengajarin tentang teori sosial gitu loh. Masih itu kan bisa bagian dipidana sosial kan. Nah, lalu gimana? Gue ditangkap misalnya. Nah, ini kan luas-luas sekali gitu loh. Itu siapa aja kan? Yang ngajak fisikan. Nah, itu kan hanya salah satu contoh gitu. Nah, tetapi yang terjadi secara kasat mata, ini secara kasat mata lah yang terlihat kan tidak banyak teman-teman mahasiswa maupun teman-teman NGO mencoba melihat ini, padahal itu nanti berdampak untuk kita semua gitu loh. Semuanya itu kan berdampak untuk kita. Anda tidak akan bisa lagi nanti dengan bebas bekerja, dengan bebas berdiskusi, melakukan aktivitas gitu. Gimana itu akan berdampak. Nah, itulah perlu konsolidasi yang tajam ya, perlu konsolidasi yang tajam. Kalau memang tujuannya adalah kita menentang aturan-aturan yang bersifat
represif itu, ya perlu ada gerakan yang dia basisnya kuat. ya yang kuat, yang terkontrol. Jangan sampai ke depan itu menjadi ditunggangi gitu, ya, diadu, dipecah belah gitu. Nah kemudian tadi itu menarik yang disampaikan oleh Bung Indra soal narasi ke publik. Nah kalau kita perhatikan lagi tadi ya, itu tadi situasi secara global lah, 2019, 2020, 2022 sampai sekarang yang diikat dengan peraturan yang justru ditentang, tetapi tetap disahkan kan ini ditentang banyak orang kan, peraturan ini, gelombang demonstrasi di mana-mana, tapi kan tetap disahkan kan gitu kan. Nah lalu muncul dengan narasi di publik. Nah sebenarnya situasi sekarang ini sedikit diuntungkan sebenarnya karena ada media sosial. Mungkin agak berbeda ya di zamannya Orde Baru misalnya. Saya nggak bisa membayangkan gimana dulu teman-teman aktivis gitu atau pekerja sosial membumikan isu itu gitu. Saya nggak ngerti kan gimana cara mereka gitu. Nah apalagi sekarang dengan ada sekarang media sosial gitu. Kalau kita lihat kan itu kurang juga narasinya di publik yang disuarakan oleh teman-teman gerakan ini, kan agak kurang kalau bahasanya siapa tuh ya, kalau bahasanya Noam Chomsky itu kan propaganda gitu ya, itu kan agak kurang, padahal ya nggak selamanya buruk kan propaganda itu, kalau tujuannya itu baik, tujuannya untuk kepentingan bersama gitu, jadi kan nah itu kan juga kurang. Lebih dimasifkan ya. Iya, sementara elit-elit kekuasaan ini mungkin melihat celah itu, keluarlah yang namanya bazar, yang tujuannya itu mendengungkan, menarasikan hal-hal bahwa semua ini adalah berjalan dengan baik gitu. Nah, celakanya ya karena mereka lebih masif, lebih kuat, ya mungkin itu menjadi salah satu faktor mengapa gerakan sipil di Lampung khususnya cenderung melemah gitu, berjalannya melemah karena memang narasi ke publiknya kurang. Sudah narasi ke publiknya kurang, minim pertukaran gagasan, kurang pengorganisir, ya kompleks menjadi gitu. Lalu kemudian ditunggangi gitu, bisa ditunggangi gitu, dan syarat juga dengan bermuatan politis. Mestinya kan ya ini kan soal inilah ya, soal pilihan sebenarnya, soal sikap gitu. Tetapi ya mestinya sih gerakan itu tidak jangka pendek politis ya, gitu kan. Mestinya kalau memang yang diperjuangkan itu adalah kepentingan publik gitu ya, mencari siasat kan, maksud saya itu mencari siasatnya seperti apa gitu. Kalau teman-teman yang di Jawa misalnya menggugat dia kan, tapi kan kita tahu hasilnya kalah tuh. Nah terus apa yang bisa kita lakukan misalnya dari situasi hari ini, apa yang bisa kita lakukan? Jadi perlu ada konsolidasi yang bareng-bareng, yang besar. Kita duduk sambil ngopi, sambil ngobrol, ada papan tulis ya, ngobrol biar menyamakan persepsi gitu. Jadi ada proses dialektika maksud saya gitu. Jadi nggak langsung blak aksi. Jadi harus lebih sering kayak gini biar lebih sering berkumpul. Iya, jadi terbangun diskursus publik seperti itu. Oke, terima kasih Bung Hendri. Dikit aja nih dari Bung Indra yang perlu kita lakukan Bang ke depan. Yang perlu kita lakukan sih tadi banyak bener ya disampaikan Bung Hendri, tapi secara prinsip tadi ada beberapa hal bahwa ini kawan-kawan mahasiswanya seolah-olah hari ini terkotak-kotakan ya kan, atau mereka sektoral banget nih kan gitu. Isu ini A, isu ini hanya ini dan lain sebagainya. Artinya nggak hanya kawan mahasiswa kayaknya nih Bung. Kayaknya kawan-kawan lain juga nih, kayak maksudnya NGO. Iya, ketika kemudian berkonsolidasi seolah selalu diperbincangkan, kita nggak boleh dong sektoral dan lain sebagainya. Artinya kan kita harus balik kembali membongkar situasi hari ini gitu loh. Orde Baru jelas nih siapa musuhnya, Soeharto nih kan gitu. Nah sekarang hari ini siapa? Dengan dominasi yang begitu besar ya kan. Kemudian tadi
Kang Fuad udah ngomong ini oligark nih, dia punya modal, dia punya infrastruktur dan lain sebagainya. Artinya saya rasa semua isu hari ini muaranya sama kok. Siapa ujungnya, siapa yang melakukan dan lain sebagainya. Dan saya rasa ya nggak ada lagi tuh yang namanya ego-ego sektoral dan lain sebagainya. Dan kemudian dalam konteks perkembangan hari ini melihat situasi demokrasi, ya ini kekuasaannya begitu kuat, rakyatnya ditinggalkan. Artinya nggak ada lain bahwa kawan-kawan mahasiswa, semua elemen NGO dan lain sebagainya, yuk balik lagi kita ke rakyat gitu loh. Karena untuk melawan kekuasaan itu ya ini dari rakyat itu gitu loh. Karena kita sama begitu kekuasaan besar rakyatnya kalah, begitu rakyatnya kekuasaannya dia terlalu kuat, chaos dong. Nanti kan harus balance dan hari ini situasi itu nggak balance dan apa yang kemudian kita lakukan ya kita harus kembali ke rakyat. Saya rasa itu. Kembali ke rakyat dan Iya dong. Bang Fuad nih Bang, silakan Bang, terakhir Bang. Nah, nyambung dengan itu saya obrolan Indra tadi, saya jadi inget ini ya, warisan spektakulernya Orde Baru kan, dengan politik masa mengambangnya itu kan. Jadi zaman Orde Baru kan pembangunan yes, berpolitik itu no gitu. Jadi secara di 30-an tahun lebih orang tuh udahlah nggak usah mikirin politik lah gitu. Yang penting bangunannya bagus. Yang penting lu lihat aja nanti terbangun gitu, ada yang terbangun. Nah, dan itu kita adalah mungkin bagian dari warisan politik masa mengambang itu ya. Dan kesulitan-kesulitan untuk berorganisir, kesulitan untuk sadar politik dalam artian bukan politik praktis, bukan politik elektoral gitu ya, tapi politik dalam pengertian yang paling dasar soal gimana kita mengerahkan daya upaya kita terhadap kepentingan kehidupan kita sendiri gitu. Khususnya buat orang-orang ya katakanlah rakyat jelata gitu ya, orang kebanyakan gitu kan. Nah, politik dalam artian itu dan itu mungkin warisan yang jadi sulit sekali kemudian untuk bisa dipulihkan lagi ya. Tapi itu menjadi hal yang syarat mutlak sih menurut saya, bahwa orang kemudian mesti gimana caranya orang-orang kemudian bisa berpolitik lagi, sadar politik ya gitu, mengorganisir diri dan komunitasnya gitu ya di berbagai macam tempat, membelah diri dan kemudian bisa melihat kepentingan-kepentingan elit-elit mana yang memang ya itu harus ditolak, harus dibentengi dan harus dilawan gitu. Dan kalau ditanya apa yang dilakukan, saya rumit ya membayangkan itu karena bentuknya itu gitu. Karena bentuknya bisa sangat banyak gitu ekspresinya gitu. Maksudnya kalau kata Indra tadi mendekatkan diri dengan rakyat ya, itu kan sebenarnya bisa, kita pun kan bagian dari rakyat gitu ya, dari kategori rakyat. Kita kan ada dimanapun gitu, mungkin lu tinggalnya di perkampungan pinggir kota, lu tinggalnya di perkampungan tengah kota, atau lu di komplek agak menengah gitu, di kota, di mana-mana gitu, atau di desa gitu. Intinya gimana bisa balik lagi ke komunitas masing-masing atau di ruang-ruang di mana kita dipertemukan ya, entah ruang kerja, kampus, sekolah, bahwa intinya kehidupan orang biasa sekarang tuh diancam sama kepentingan orang-orang yang mengakumulasi kekayaan. Simpelnya kan itu. Oligarki dong. Nelayan gitu, udah itu sumber satu-satunya, mau cari rajungan, mau disikat juga kan. Kisah-kisah simpelnya kan kalau jadi cerita dongeng itu kan orang-orang hidupnya biasa, nggak muluk-muluk gitu ya, yang penting hidup aja dari hari ke hari, anak bisa sekolah, kemudian makan bisa aman terjamin. Mau dirampas, diambil sama orang-orang yang mau mengakumulasi kekayaan, memperbanyak kekayaan. Perangannya kan di situ gitu. Nah, orang-orang yang di posisi pertama itu tadi ya dalam berbagai macam konteks harus mempersenjatai diri dong gitu, melawan berbagai macam bentuk-bentuk dan saling berorganisir dan saling berasosiasi gitu ya, maksudnya itu ya jadi syarat mutlak gitu. Karena memang kita nggak punya modal ya, hanya itulah yang bisa kita lakukan. Artinya kita mempersenjatai diri dengan ilmu pengetahuan dan solidaritas tadi. Iya, dan ya solidaritas atau jaringan sosial sesama
orang-orang senasib. Senjatanya ilmu ya. Senasib penampilan dan iya amunisinya harus ilmu. Makanya harus ada pedangga, pendidikan dan kebudayaan. Oke, terima kasih nih narasumber kita hari ini, pemirsa, cukup luar biasa. Itulah gambaran diskusi kita hari ini. Saya nggak mau banyak menyimpulkan, nanti pemirsa saja yang menyimpulkan bagaimana diskusi yang cukup kompleks hari ini terkait dengan gerakan sipil di Lampung. Tapi saya mau ambil satu quotes tadi dari Bang Indra. Ketika memperjuangkan isu rakyat, ya kita harus kembali kepada rakyat. Terima kasih. Kembali lagi nanti di podcast selanjutnya. Sampai jumpa.